Sebelumnya, terima kasih banyak Kakak udah mau meluangkan waktu untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Perkenalkan, aku melakukan ya dari analisis kimia 59. Boleh nggak ya kalau Kakak perkenalan dulu dan ceritakan tentang pekerjaan Kakak untuk saat ini? Ya. Eh, Oke, halo, Kak. Angkatan berapa tadi? 59, ya. 59. Oke, halo, kenalkan. Nama aku Isnenda Putri Pangestu. Biasanya dipanggilnya Enda. Pekerjaannya sekarang jadi guru, bimbel, dan juga sekolah di SMK Bina Medika. FYI, aku Ankim Angkatan 56. Oke, sangat menarik ya Kak, dan tentunya beda banget ya sama jurusan kita sekarang, jurusan Kakak itu. Nah, kalau gitu aku izin untuk melakukan wawancaranya ya. Nah, kan masuk dunia kerja itu sangat sulit ya Kak. Dari Kakak sendiri, gimana sih caranya untuk mengupgrade diri setelah fresh graduate supaya kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan? Dan adakah tantangan terbesar bagi Kakak untuk menghadapi hal tersebut? Oke, upgrade diri untuk mendapat ketika fresh graduate. Mungkin saat kuliahnya juga jangan, maksudnya gini, kadang orang tuh fokus untuk memperbaiki ataupun mengupgrade diri setelah lulus gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat kuliah juga harus tetap mengupgrade diri ya. CV-nya diperbagus lagi, portofolio, terus eh, semasa kuliah tuh kalau bisa udah cari-cari info lowongan pekerjaan, lowongan untuk magang. Jadi ketika lulus kamu nggak buta-buta amat, kamu nggak yang kayak keluar dari keluar dari mana ya? Ya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi udah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya kalau menurut aku. Jadi bukan setelah ataupun bukan pada saat fresh graduate kamu baru update diri, tapi semasa kuliah itulah kamu mulai mencicil gitu ya apa yang harus dibutuhkan ketika nanti lulus kuliah. Karena memang aku tuh bingung ya, maksudnya pas kamu ngajak wawancara aku kan udah beda banget. Jadi jadi lumayan bingung untuk sharing-sharing ke anak analisis kimianya karena ketika aku semasa kuliah fokus aku tuh emang udah bukan ankim gitu, aku mempersiapkan ke yang lain. Jadi aku mulai cari-cari info untuk kuliah lagi di bidang pendidikan, jurusannya juga beda, dan lumayan cari peluang untuk bekerja ngajar gitu ya di sekolah di tempat-tempat lain. Cuma waktu PKL itu diminta terus, jadi PKL tuh kita waktu itu cuma 3 bulan. Kalau kamu berapa sekarang? 6 bulan sih. 6 bulan, Ya. 1 semester lah ya berarti. Nah, sedangkan tahun itu mungkin masih D3, jadi 3 bulan. Setelah selesai PKL 3 bulan itu, kita diminta untuk terus melanjutkan melanjutkan proyek yang ada di SBRC. SBRC itu Surfactant and Bioenergy Research Center di kampus Baranang Siang. Jadi ya sebelum wisuda tuh, setelah sidang lah pokoknya ya kita tetap lanjut aja, lanjut di lab tersebut. Jadi hitungannya udah kerja kali ya. Jadi sebelum wisuda udah bekerja, alhamdulillah mendapatkan apa ibaratnya pemasukan pertama kali ya, pendapatan pertama dari situ. Cuma mau dipaksain untuk terus di bidang itu, akunya nggak bisa. Akunya nggak minat, maksudnya nggak passionate di lab. Ya bisa mengikuti, tapi dari hati yang paling dalam tuh nggak enjoy aja gitu. Yang pertama, yang menurut pertanyaan kamu, apa yang perlu dipersiapkan untuk upgrade diri? Cari tahu sebenarnya mau kemana gitu ya. Jadi udah dicicil dari waktu pada saat kamu kuliah, bukan pada saat lulus. Dan terus apa ya? Posisikan diri kamu ataupun kita itu, kalau dulu aku ngerasa selalu jadi gelas yang kosong. Jadi kayak jangan merasa puas. Misalnya nih Naila udah pinter, IPK 4 gitu ya. Cuma jangan merasa puas kan, terus. Jadi kalau ketemu orang baru nih Naila, untuk upgrade dirinya, ini mungkin salah satu tips juga ya, karena banyak orang ada yang bilang ke aku dan itu aku terapin lumayan works gitu. Nah, itu selalu tempatkan kita kayak gelas yang kosong. Setiap ketemu orang, setiap ketemu orang yang baru ya, dan setiap ada di lingkungan yang baru. Jadi ya udah, jangan merasa diri kita tuh lebih dari siapapun. Biasa-biasa aja. Ketika ada orang yang ngomong, kita dengerin, cari ilmu sebanyaknya dari orang tersebut. Gitu. Terus apa tantangan terbesar dalam pekerjaan? Di awal-awal sih mungkin karena aku beda banget jurusannya ya. Jadi tantangan terbesar gimana caranya harus terus belajar, belajar materi-materi yang berbeda kan. Aku yang tadinya mungkin belajar kimia, IPA, aku jadi beralih ke sosial, sosum lah ya. Jadi tantangan terbesarnya di situ. Kemudian menghadapi peserta didik sih ya, yang ya umur Kak Nenda dengan peserta didik pada saat itu belum, yang gak terlalu jauh lah, sama-sama Gen Z. Jadi lumayan lumayan apa challenging buat Kak Nenda pada saat itu, apalagi waktu itu sekolah pertamanya STM, jadi semuanya cowok gitu deh Naila. Hmm. Nah, kan tadi kata kakak tuh kalau kakak tuh udah disiapin dari awal pengen masuk ke pendidikan ya. Berarti kakak ikut sertifikasi gitu enggak ya? Belum sertifikasi guru kan, Ya. belum bisa karena belum lulus S1 pendidikan, itunya Berarti sekarang kakak lanjut kuliah juga. gimana. Berarti sekarang kakak lagi lanjut kuliah juga. Betul. Nah, kakak kan kamu udah lulus di Ankim. Nah, terus kan udah kayak IPK tuh dapet IPK. Nah, menurut kakak kan kakak juga lanjut ke pendidikan ya. Nah, itu tuh kan apa sih kayak berpengaruh gak sih kayak buat lanjutin kakak kuliah ke depannya si IPK itu? To be honest, IPK nggak ngaruh apa-apa.
dalam dunia kerja kemarin yang di lab itu juga nggak ditanya IPK ya, maksudnya ya udah semua itu learning by doing gitu loh, kayak di tempat yang baru nanti belajar lagi, nggak ditanya nih Kimdes kamu apa. Kecuali kalau kamu ngelamar di emang di apa ya, di suatu perusahaan untuk daftar QC atau apa, itu pasti dilihat kan, maksudnya ada tesnya juga. Cuma kalau kemarin setelah PKL sih nggak ditanya IPK sama nilainya ya, apalagi di dunia kerja yang beda, bukan bukan di bidang Ankim, nggak ngaruh sih IPK.